Baiklah, saya Juli Fitriani, NPM 1911-010346. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep dari penilaian psikomotorik. Nah, ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Berkaitan dengan psikomotor, belum berpendapat bahwa ranah psikomotor ini berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Jadi, ranah psikomotor ini adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Nah, mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor ini adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan. Nah, kemudian Butler membagi hasil belajar psikomotor menjadi 3, yaitu specific responding. Nah, specific responding ini merupakan tahap di mana peserta didik mampu merespon hal-hal yang sifatnya fisik, yaitu sesuatu yang dapat didengar, dilihat, ataupun diraba, atau melakukan keterampilan yang sifatnya tunggal, misalnya memegang raket dan lain-lain. Kemudian, motor training. Pada tahap ini, peserta didik sudah mampu menggabungkan lebih dari 2 keterampilan dasar menjadi 1 keterampilan gabungan. Misalnya, memukul bola, menggunakan jangka sorong, dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya, rule using, yaitu pada tahap ini peserta didik sudah dapat menggunakan pengalamannya untuk melakukan keterampilan yang kompleks. Nah, selanjutnya, Dev mengatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini dapat dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama ada imitasi. Nah, imitasi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Contohnya, seorang peserta didik dapat memukul bola dengan tepat karena pernah melihat atau memperhatikan hal yang sama sebelumnya. Nah, kemudian manipulasi. Nah, yaitu kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat, tapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Contohnya, seorang peserta didik dapat memukul bola dengan tepat hanya berdasarkan pada petunjuk guru atau teori yang dibacanya. Kemudian, selanjutnya presisi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Kemudian artikulasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Kemudian naturalisasi adalah kemampuan melakukan kegiatan secara refleks, yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja tinggi. Nah, kemudian menurut Leitbagi menjelaskan bahwa keterampilan yang dilatih melalui praktik secara berulang-ulang akan menjadi kebiasaan atau otomatis dilakukan. Nah, melatihkan kemampuan psikomotor atau keterampilan gerak pada beberapa langkah yang harus dilakukan itu agar pembelajaran mampu membuahkan hasil yang optimal. Selanjutnya, Edwards menjelaskan bahwa proses pembelajaran praktik ini mencakup 3 tahap, yaitu yang pertama penyajian dari pendidik, kedua kegiatan praktik dari peserta didik, dan yang ketiga penilaian hasil kerja peserta didik. Nah, proses pembelajaran keterampilan keselamatan kerja tidak boleh dikesampingkan baik bagi peserta didik, bahan maupun alat. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang aspek yang diukur dalam penilaian psikomotorik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan aspek yang diukur dalam penilaian psikomotorik. Di dalam ranah psikomotorik ada beberapa aspek yang diukur, meliputi yang pertama ada gerakan refleks, adalah respon motorik atau gerak tanpa sadar yang muncul ketika bayi lahir. Kemudian yang kedua gerakan dasar, adalah gerakan yang mengarah pada keterampilan kompleks yang khusus. Yang ketiga, kemampuan perseptual, adalah kombinasi kemampuan kognitif dan motorik atau gerak. Yang keempat, ada kemampuan fisik, yaitu kemampuan untuk mengembangkan gerakan terampil. Yang kelima, ada gerakan terampil. Nah, gerakan terampil ini adalah gerakan yang memerlukan belajar seperti keterampilan dalam berolahraga. Kemudian yang keenam ada komunikasi non-diskursif, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan gerakan. Selanjutnya, Leitbagi berpendapat bahwa penilaian hasil belajar psikomotor mencakup beberapa
beberapa aspek, yaitu ada yang pertama, kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja. Yang kedua, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urutan-urutan pengerjaannya. Kemudian yang ketiga, kecepatan mengerjakan tugas. Yang keempat, kemampuan membaca gambar dan atau simbol. Yang kelima, keserasian bentuk dengan yang diharapkan dan atau ukuran yang telah ditentukan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dirangkum bahwa dalam penilaian hasil belajar psikomotor atau keterampilan harus mencakup persiapan, proses, dan juga produk. Penilaian dapat dilakukan pada saat proses berlangsung, yaitu pada waktu peserta didik melakukan praktik atau sesudah proses berlangsung dengan cara mengetes peserta didik tersebut. Ada beberapa ahli yang menjelaskan cara menilai hasil belajar psikomotor. Nah, di sini hasil belajar keterampilan itu dapat diukur melalui yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik tersebut. Kemudian, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerja. Berdasarkan Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian, pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Nah, tes praktik ini adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Tes praktik ini dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Kemudian ada tes project, yaitu tugas belajar atau learning works yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan juga laporan secara tertulis penulisan dalam waktu tertentu. Pada penilaian proyek ini setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemampuan pengelolaan, relevansi, dan juga keaslian. Kemudian ada portofolio. Portofolio ini adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas peserta didik dengan kurun waktu tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Handayani, NPM 1911010361 akan melanjutkan materi terkait karakteristik penilaian psikomotorik. Ranah psikomotorik berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ranah psikomotorik ini adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya menulis, memukul, kemudian melompat, dan lain sebagainya. Gerakan refleks adalah basis semua perilaku bergerak, respon terhadap stimulus tanpa sadar, misalnya melompat, menunduk, berjalan, menggenggam, dan lain-lain. Contoh dalam kegiatan belajar, memotong dahan bunga, meniru gerakan dan berbagai tumbuhan yang diterpa angin. Selanjutnya gerakan dasar, muncul tanpa latihan tapi dapat diperhalus melalui praktik. Gerakan ini terpola dan dapat ditebak. Contoh gerakan tak berpindah diantaranya ada bergoyang, membungkuk, merentang, mendorong, menarik, dan berputar. Kemudian contoh gerakan berpindah itu ada merangkak, maju, dan lain-lain. Contoh gerakan manipulasi yaitu menggambar dengan krayon dan lain sebagainya. Keterampilan gerakan tangan dan jari-jari diantaranya ada memainkan bola, kemudian menggambar. Selanjutnya tentang gerakan persepsi, yaitu gerakan yang sudah lebih meningkat karena dibantu kemampuan reseptual. Contoh kegiatan belajar menangkap bola, mendribel bola, kemudian menulis alfabet, mengurangi pola gerak tarian, dan lain sebagainya. Berlanjut ke gerakan kemampuan fisik, yaitu gerakan lebih efisien berkembang melalui kematangan dan belajar. Contoh kegiatannya itu menggerakkan otot atau sekelompok otot selama waktu tertentu dan berlari jauh.
Yang selanjutnya ada gerakan terampil. Dapat mengontrol berbagai tingkat gerak terampil tangkas, cekatan, melakukan gerakan yang sulit dan rumit atau kompleks. Nah, contoh kegiatan belajar itu melakukan gerakan terampil berbagai cabang olahraga menari, membuat kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada gerakan indah dan kreatif. Nah, mengkomunikasikan perasaan melalui gerakan. Selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang rambu-rambu pengembangan perangkat nilai psikomotorik. Nah, dari rambu-rambu itu yang pertama ada jenis perangkat penilaian psikomotorik. Untuk melakukan pengurangan pengukuran hasil belajar ranah psikomotorik, ada dua hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh pendidik. Yang pertama, membuat soal dan membuat perangkat atau instrumen untuk mengamati unjuk kerja peserta didik. Soal untuk hasil belajar ranah psikomotor dapat berupa lembar kerja, lembar tugas, perintah kerja, dan lembar eksperimen. Instrumen untuk mengamati unjuk kerja peserta didik itu dapat berupa lembar observasi dan portofolio. Selanjutnya, lembar observasi dapat berbentuk daftar periksa atau checklist, yaitu berupa daftar pernyataan atau pertanyaan yang jawabannya tinggal memberi centang pada jawaban yang sesuai dengan aspek yang diamati, dan bentuk skala penilaian atau rating scale adalah lembar yang digunakan untuk melalui unjuk kerja peserta didik menilai kualitas pelaksanaan aspek-aspek terampil yang diamati dengan skala tertentu, misalnya dari skala 1 sampai 5. Yang kedua, ada skala instrumen. Untuk menilai hasil belajar peserta didik pada ranah psikomotor, perlu disiapkan lembar daftar observasi, skala penilaian, atau portofolio. Pada umumnya, baik daftar periksa observasi maupun skala penilaian tradisi atas 3 bagian. Yang pertama ada persiapan, kemudian pelaksanaan, dan yang ketiga ada hasil. Yang ketiga, penyusunan rancangan penilaian. Rancangan penilaian ini sifatnya terbuka, sehingga peserta didik, guru, dan yang lain-lain, kemudian kepala sekolah dapat melihat langkah-langkah penulisan rencana penilaian. Yang pertama, mengamati silabus yang sudah ada. Yang kedua, menyusun rancangan sistem penilaian berdasarkan silabus yang telah disusun. Rancangan penilaian ini diinformasikan kepada peserta didik pada awal September. Dengan demikian, sistem penilaian yang dilakukan guru semakin sempurna atau semakin memenuhi prinsip penilaian. Yang selanjutnya, penyusunan kisi-kisi. Nah, kisi-kisi merupakan matriks yang berisi spesifikasi soal-soal. Akan dibuat kisi-kisi merupakan acuan bagi penulis soal, sehingga siapapun yang menulis soal akan menghasilkan soal yang isi dan tingkat kesulitannya itu relatif sama. Penyusunan soal itu diantaranya langkah pertama yang harus dilakukan oleh penulis ranah psikomotor adalah mencermati kisi-kisi instrumen yang telah dibuat. Soal harus dijabarkan dari indikator dalam memperhatikan materi pembelajaran. Yang kelima, menyusun instrumen psikomotor. Instrumen penilaian psikomotorik ini terdiri atas soal atau perintah dan pedoman penskoran atau menilai unjuk kerja peserta didik dalam melakukan perintah atau soal tersebut. Nah, pedoman penskoran itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pedoman penskoran diantaranya ada mencermati soal, kemudian mengidentifikasi aspek-aspek keterampilan kunci, kemudian menentukan jenis instrumen, menentukan rentan skor tiap aspek keterampilan, dan menentukan skor minimal dan skor maksimal, membaca kembali skor penilaian, dan yang kedelapan, meminta orang lain untuk membaca atau menelaah instrumen tersebut. Selanjutnya, secara umum terdapat beberapa unsur yang terlibat dalam pengembangan dan penyusunan kurikulum penilaian psikomotorik dalam penilaian pendidikan. Yang pertama, ada kepala sekolah. Yang kedua, ada tim pengembang kurikulum atau TPK. Dan yang ketiga, ada guru atau MGMP. Nah, berikut ini adalah mekanisme atau prosedur kerja pengembangan penilaian psikomotorik. Pertama, kepala sekolah menugaskan kepada tim pengembang kurikulum atau TPK
di sekolah dan guru atau MGMP, sekolah untuk melakukan penyusunan perangkat penilaian psikomotorik. Yang kedua, kepala sekolah memberikan arahan teknis kepada TPK dan guru tentang penyusunan perangkat penilaian psikomotor. Yang ketiga, TPK sekolah menyusun rencana kegiatan untuk menyusun perangkat penilaian psikomotorik SMA sekurang-kurangnya berisi uraian kegiatan, sasaran atau hasil, pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan. Yang keempat, TPK sekolah mengadakan perangkat penilaian psikomotorik sesuai kebutuhan dan mendistribusikan kepada dewan guru dan pihak lain yang memerlukan. Bagaimana teman-teman? Saya rasa materi ini dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.